Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama saya Abdul Rozak, penyuluh hukum Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kali ini saya akan menyampaikan materi terkait kekayaan intelektual, yaitu terkait merek. Sebelum saya bahas terkait lebih jauh tentang apa itu merek, alangkah baiknya pelaku usaha mikro kecil memahami terlebih dahulu tentang apa itu kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya, kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Kekayaan intelektual ada banyak ragamnya, yaitu hak cipta, merek, desain industri, paten, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis, kekayaan intelektual komunal. Setiap jenis kekayaan intelektual memiliki ciri khas dan karakter masing-masing. Oleh karena itu, saat ini saya akan bahas kekayaan intelektual terkait merek. Yang dimaksud dengan merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Adapun fungsi pemakaian merek berfungsi pertama, tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya. Kemudian fungsi merek yang kedua, alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya. Kemudian yang ketiga, fungsi merek, jaminan atas mutu barangnya. Kemudian yang keempat, penunjuk asal barang atau jasa dihasilkan. Kemudian fungsi pendaftaran merek. Pendaftaran merek berfungsi pertama, alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan. Kemudian yang kedua, dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenisnya. Kemudian fungsi pendaftaran merek yang ketiga, dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang atau jasa sejenisnya. Kemudian, merek yang bagaimanakah yang tidak dapat didaftarkan? Pertama, bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Kemudian yang kedua, sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Kemudian yang ketiga, memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Kemudian yang keempat, memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas,
manfaat atau khasiat dari barang dan atau jasa yang diproduksi. Kemudian yang kelima, tidak memiliki daya pembeda. Dan yang keenam, merupakan nama umum dan atau lambang milik umum. Kemudian, apakah yang menyebabkan permohonan pendaftaran merek ditolak? Pertama, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Kemudian yang kedua, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis. Kemudian yang ketiga, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Kemudian yang keempat, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal. Kemudian yang kelima, merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. Kemudian yang keenam, merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Kemudian yang ketujuh, merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Kemudian, berapa lama perlindungan hukum merek terdaftar? Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Sebagaimana penjelasan ini tertera di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Oleh karena itu, bagi Anda pelaku usaha mikro, kecil, menengah, segera daftarkan merek usaha UMKM Anda ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar mempunyai kekuatan hukum. Demikian penjelasan tentang merek ini saya sampaikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi pelaku usaha menengah dan kecil dimanapun Anda berada. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.